Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah wa ba'd. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, memang benar bahwa setiap bulan Ramadan Nabi lebih banyak berkonsentrasi di Masjid Nabawi, karena memang Jibril alaihi salam itu melakukan semacam evaluasi dari ayat-ayat Al-Quran yang sudah diturunkan selama beliau menjadi nabi. Itu dilakukan evaluasinya di bulan Ramadan, wabil khusus di 10 hari terakhir. Dan gara-gara itulah akhirnya banyak juga di antara para sahabat, para tabi'in, para ulama salafun saleh yang juga ikut kayak Nabi 10 hari yang terakhir ya beriktikaf di dalam masjid, sehingga seolah-olah iktikaf itu adanya cuman di 10 hari terakhir. Nah ini Pak, karena kebiasaan akhirnya orang berpikir iktikaf itu cuman 10 hari terakhir. Padahal yang namanya iktikaf itu kapan saja boleh. Di sebelum 10 hari terakhir boleh, di luar bulan Ramadan juga boleh. Kapan waktu, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, kagak ada urusan. Asalkan kita masuk masjid dengan niat nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi. Udah begitu Pak, niatnya dari awal masuk masjid, walaupun judulnya mau sholat subuh Kak. Kayak tadi nih kita kesini kan niatnya mau sholat subuh. Ya sholat subuh niatnya kan pas lagi usolli fardhu subhi. Nah begitu kita masuk masjid ini kan nawaitul i'tikafa, saya niat i'tikaf. Berapapun lamanya kita masuk masjid itu Pak, kalau diniatin i'tikaf jadi nggak Pak? Jadi banget. Dan khususnya di dalam madhab asy-Syafi'i, minimal banget orang i'tikaf tuh berapa lama Pak? Minimal bisa dikatakan iktikaf itu berapa lama minimal? Minimal bertumak-ninah. Tumak-ninah Pak, kalau kita sujud dikatakan sujudnya sah kalau tumak-ninah. Tumak-ninah itu ya berhenti sejenak. Kalau model kayak ayam matol makanan tol, itu belum tumak-ninah namanya. Ya, kalau kita sujud nih, wajah kita tempelin nih ke tanah, kita baca subhanallah misalnya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, itu udah tumakninah. Jadi Bapak datang dari luar, masuk masjid, duduk sebentar, subhanallah, terus keluar lagi Pak, itu udah iktikaf itu Pak. Udah, ya cuman beda Pak sama yang iktikafnya lebih lama, begitu doang. Nah kalau kita kasih perbandingan sedikit aja dengan pendapat para ulama di kalangan madhab Maliki, mereka memang rada ribet sedikit dah, karena yang namanya iktikaf itu minimalnya Pak, minimalnya sehari semalam. Kalau nggak sampai sehari semalam, iktikafnya kagak sah. Dan kalau di tengah-tengah dari sehari semalam keluar, ada pakai istilah batal gitu Pak. Batal tuh berarti kagak aci. Bahasa zaman dulu Pak, orang kuningan kagak aci loh gitu. Kagak aci itu berarti kagak sah gitu kan.
Nah, mulai hitungannya kalau di dalam mazhab Maliki itu dari maghrib, Pak. Jadi Bapak kalau mau sah yang namanya iktikaf, masuk masjidnya sebelum maghrib. Sebelum azan maghrib udah masuk ke masjid. Nah, dari situ tuh Pak, kagak boleh keluar-keluar, di penjara. Sesuai dengan makna i'tikaf secara lughatan yang artinya adalah al-habsu, memenjarakan diri. Kita masuk penjara tuh Pak, jadi tahanan kota, bukan tahanan kota, tahanan masjid Pak. Nah itu selama berapa lama? Terus tuh Pak, dari maghrib ya, isya gitu, malam, pagi, subuh kayak gini, terus sampai zuhur, sampai asar, dung maghrib baru boleh kita keluar Pak, gitu. Nah itu dikatakan minimal iktikaf. Tapi di sono Pak, di mazhab Maliki, kalau kita mah santai aja, ya kan, masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar, ya ntar sambung lagi itu udah iktikaf. Ya memang kalau mau yang gede pahalanya ya tadi di bulan Ramadan memang, dan wabil khusus di 10 hari yang terakhir begitu ya. Nah di kita nih Pak, rata-rata orang Indonesia iktikafnya ya gaya mazhab Syafi'i. Ramenya malam doang Pak, ini habis subuh begini nih, pulang udah gitu kan. Jangankan jamaahnya, imamnya aja pulang gitu kan. Nah iya, nah kalau di negeri-negeri yang mazhabnya Maliki nggak gitu Pak, masjidnya rame, orang kagak pulang-pulang gitu ya kan. Nah kalau kita begitu Pak, iktikaf 10 hari kagak pulang-pulang, begitu pulang bini udah kagak ada di rumah gitu, pulang kampung Pak, pulang kampung. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, kembali ke zaman Nabi. Ngapain Nabi iktikaf di Masjidin Nabawi? Beliau tadi saya bilang didatengin sama malaikat Jibril yang melakukan evaluasi, bukan karena Nabi apalannya lupa-lupa mulu, bukan. Nabi mah sekali dapat wahyu nggak akan lupa-lupa. Tapi dalam rangka apa kok evaluasi? Gini Pak nih, ada ceritanya. Kapan kita tahu yang namanya Lailatul Qadar? Itu kan kejadiannya jauh sebelum Nabi lahir, bahkan sebelum ada peradaban manusia di muka bumi, sudah diturunkan Al-Quran segepok gitu Pak. Maksudnya semuanya. Cuman memang turunnya nggak ke bumi. Ya ngapain turun ke bumi, orang kagak ada Nabi Muhammad, belum lahir Nabi Muhammadnya. Turunnya itu dari sisi Allah, dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah itu Pak, yang ada di langit dunia utuh urutannya kayak yang ada di Quran mushaf kita itu Pak. Mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, ya kan, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Ibrahim, Ar-Ra'd, Ibrahim, dan seterusnya lah gitu ya. Cuman begitu udah di zaman Nabi Muhammad, nah waktu diturunin sedikit demi sedikit itu kan rada ngacak Pak. Turun yang pertama kan bukan Al-Fatihah, langsung Iqra, langsung jilid juz yang ke-30 kan. Dan itu pun belum selesai baru 5 ayat udah pindah lagi ke Al-Muzammil, Al-Muddathir, pindah lagi ke Al-Fatihah, pindah ngacak gitu Pak. Nah acak-acakannya itu Pak, itu jadi urusan tuh ya. Kalau kita pengen jadi yang udah lengkapnya itu kayak gimana. Cuman kalau pas lagi di zaman Nabi turun acak-acakan cakep. Kenapa? Karena setiap ayat turun memang menjawab permasalahan yang ada. Menjawab permasalahan yang ada. Jadi butuhnya apa? Nah itu yang diturunkan. Butuhnya apa? Itu yang diturunkan. Nabi lagi perang, turun ayat perang. Nabi lagi cekcok sekeluarga nih sama bininya, turun ayat tentang keluarga. Begitulah seterusnya. Tapi memang jadinya kagak urut. Nah biar jadi urut ya, itu Pak, di Ramadan ya Jibril turun, tadi dibilang mengevaluasi, diurutin lagi. Gini Muhammad, baca Quran yang lengkap semua, mulai dulu dari Al-Fatihah, baca. Setelah itu masuk Al-Baqarah, nih ayatnya urutannya gini. Kalau Nabi mah udah hafal, cuman ngurutinnya itu Pak, ngurutinnya lagi.
Nah itu yang dilakukan oleh Jibril sambil Nabi membaca terus gitu. Jadi apa-apa yang udah diturunkan selama bertahun-tahun itu dibaca secara urutan mushaf, tertib mushafi. Ya tentu panjang Pak, karena Al-Quran itu turun nggak habis-habis Pak, turun mulu, tiap hari turun, pagi turun, siang turun, sore turun, malam turun, nggak ada momen dimana tidak turun Quran. Itu Pak, kalau dibandingkan dengan Tauratnya Nabi Musa alaihi salam, Quran mah jauh Pak, jauh lebih banyak. Bahkan kalau digabungkan Taurat, Injil, Zabur, semua kitab suci yang pernah turun pada para nabi dan rasul, kan kita dari kecil suruh ngapalin 4 kitab suci itu Pak, Taurat, Zabur, Injil, Quran gitu ya. Sebenarnya kan bukan cuma 4, ada banyak lagi, cuman kita nggak tahu aja gitu kan. Ada Suhufi Ibrahim wa Musa, kan ada tuh. Itu Pak, kalau semua dikumpulin dibandingin sama Quran, tetap panjangan Quran. Ada satu riwayat menyebutkan yang namanya Taurat itu cuman sekitaran 7 surat di dalam Al-Quran. Kita kan punya surat berapa Pak di Al-Quran jumlahnya? Berapa surat? 114 surat ya kan. Emang sih ada yang tiwal, ada yang panjang-panjang tuh ya kan, Ashabut Tiwal. Al-Baqarah tuh Pak 2 juz setengah itu, mantap itu kalau kita baca gitu kan. Mari kita kirimkan pahala bacaan kepada orang tua kita yang sudah meninggal, Al-Baqarah gitu. Nggak selesai-selesai itu Pak ya kan. Nah Taurat itu Pak cuman sebanyak 7 surat doang kalau dibandingin Quran. Surat yang paling panjang dah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-Araf, Al-Anfal, itu udah 7 Pak. Segitu doang tuh Taurat gitu. Sedangkan kalau Quran turun mulu Pak, apalagi di Madinah. Udah turunnya sering, panjang-panjang lagi Pak. Ibarat kata ayat-ayat Madaniyah, wah itu banjir Pak setiap hari. Tapi menariknya adalah apa? Ya karena dia turun nggak terlalu banyak ya, dan terus gitu ya. Ya itu benar-benar meresap banget. Nah oleh karena itu Pak, lama juga Nabi kalau suruh baca sampai selesai begitu. Ya kalau di zaman sekarang nih Pak, para hufaz yang sudah hafal 30 juz, yang udah lancar banget bacaannya Pak, dia baca Quran nggak pakai lihat lagi Pak, gande meleng aja Pak, gande merem aja tuh udah baca gitu ya. Itu kalau dia baca bener Pak, dari pagi nih jam segini dia mulain nih, jam 6 dah gitu mulain Pak, baca juz 1, juz 2, juz 3 terus itu Pak. Itu selesai juz 30 kira-kira menjelang asar Pak. Ada kira-kira 10 jam lah begitu, asar lah sekitaran begitu kan, potong sholat zuhur, potong makan gitu-gitu, ya jam 4 lah udah selesai gitu. Dari jam 6 sampai jam 4 Pak, lumayan itu, banyak. Ya seandainya Taurat dibaca Pak, paling setengah jam selesai Pak, habis itu. Nah oleh karena itu kerjaannya atau isi dari iktikafnya Nabi itu adalah suruh baca gitu Pak. Nah oleh karena itu kita nih sebagai umatnya ngapain iktikaf? Kalau secara fikihnya sih yang penting lu ada di masjid, ya udah itu namanya iktikaf begitu, dengan niat tentu. Jadi rukunnya cuma 2 aja. Pertama niat, yang kedua kagak keluar dari masjid, itu namanya iktikaf. Cuman kalau mau dapat nilai tambah yang banyak, yang lebih gitu ya Pak, ya tentu jangan cuman bengong doang Pak. Dalam masjid bengong aja gitu ya, mikirin utang gitu ya. Mungkin orang pada pulang mudik, kok gak pulang mudik gitu Pak, diem aja gitu, dapat pahala. Cuman beda dengan kalau misalnya dia baca Quran atau sholat duha, sholat taraweh, sholat apalah gitu, karena dia dapat nilai tambah berkali-kali. Apalagi kalau pas ketemu judulnya Lailatul Qadar, nah dikali 80 tahun kan jadi gede banget. Itu teorinya Pak, semua tuh teori. Nah masalah praktek lain lagi, belum tentu ya kan. Karena begini Pak, Ramadannya Nabi dengan Ramadannya kita memang kayak beda-beda jurusan gitu Pak ya. Nabi kalau Ramadan kayak gitu Pak, siang dia puasa, malam dia qiyamul lail, akhir-akhir Ramadan dia iktikaf gitu. Nah kalau kita ada sih yang samanya, tapi banyak nggak samanya juga
Ya bedalah, dia kan nabi, kita kan orang biasa. Ya bisa jadi ya kadang-kadang sama, kadang-kadang enggak. Contoh dan nih Pak, contoh aja ya. Kalau dibilang nabi itu Ramadan puasa, ya Pak, ya memang beneran puasa. Dalam arti jadi kalau makan Pak, jadi berkurang memang makannya. Yang aturan sehari makan 3 kali, karena siangnya puasa, ya berkurang makanannya gitu. Kalau kita enggak Pak, ya Ramadan sama di luar Ramadan makan bukan sama aja Pak, banyakan Ramadan makannya, cuman emang diatur ulang. Makan pagi geser jadi sahur, ya kan, makan siang geser jadi buka. Nah makan sore tetep Pak, habis tarawih masih ada satu partai lagi, tetap 3 kali Pak kita makan, cuman geser doang. Belum yang namanya cemilan. Nah Ramadan tanpa cemilan, wah agak sah tuh Pak, ya kan. Ada yang namanya gorengan, ada yang namanya kolak, ada yang namanya biji salak Pak. Wah itu makanan la budda minhu itu kalau yang namanya Ramadan, ya kan. Ada guru saya Pak dari Mesir, waktu Ramadan kapan gitu ya, dia datang tuh ke Indonesia. Terus pas buka kan ada kolak sama biji salak. Dia nanya, ini apaan katanya. Saya bilang itu di sini namanya biji salak gitu. Biji salak? Iya. Salak dia bilang, iya. Bijinya? Iya. Bijinya bukan keras dia bilang. Itu kalau di luar Ramadan biji salak keras. Nah kalau udah Ramadan itu menempa kita, hati-hati yang keras di Ramadan Pak jadi lembut. Nah biji salak aja sampai empuk gitu kan, dia nggak percaya, dicobain, iya empuk gitu. Kalau korma bisa nggak diginiin? Kagak bisa, saya bilang tuh khusus salak doang. Nah itu Pak, jadi Pak kita tuh ya bulan Ramadan jadi bulan kuliner Pak. Ada istilah baru, war takjil gitu ya. Nah sehingga bukannya berkurang Pak kita makan, makin banyak yang kita makan. Udah bener Pak, orang-orang tua kita dulu nyebut 1 Syawal itu bukan Idul Fitri, lebaran, selamat lebaran katanya gitu. Tambah lebar Pak, makan mulu gitu kan. Apalagi siangnya Pak. Nah ini dia nih yang dimasalah. Nabi kalau dibilang malam Qiyamul Lail memang udah seimbang Pak, karena beliau tidurnya itu di awal waktu. Kalau di luar Ramadan nih, habis sholat Isya udah tidur Pak dia. Ya Isya jam berapa sekarang? 7:30 misalnya gitu ya. Jam 8 dah dia udah tidur. Nah kalau jam 8 tidur Pak, kita hitung ya sampai dia bangun tahajud tengah malam, dari 8 ke 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 dah gitu. 7 jam Pak tidur malam, segar. Jam 3 malam bangun Pak, kagak pakai kucek-kucek mata, nggak pakai ngulet. Kita Pak tidur 1:30, bangun 2:30, baru sejam doang. Ya susah itu Pak kayak gitu ya kan. Jatuh-jatuhnya Pak balas dendamnya lebih dahsyat besok tuh habis subuhnya, ya kan. Malam Qiyamul Lail begadang, siangnya tidur mulu Pak. Nggak boleh lihat karpet dikit Pak, bawaannya pengen glosor aja begitu ya kan. Ramadan tuh naga-naganya aromanya pengen tidur mulu bawaannya gitu. Bahkan sampai keluar hadis palsu tuh Pak, naumus shaimi ibadatun, tidurnya orang puasa jadi ibadah. Ngarang aja tuh Pak, boleh bikin sendiri hadis itu, bilang aja tidurnya orang puasa jadi ibadah mulu Pak siang, ya kan. Bayangin dari habis subuh nih Pak, ya kan, tidur bangun-bangun zohor Pak, kenyang banget tuh tidur siang. Saking kenyangnya tuh dia tidur siang, bangun-bangun sampai lemes Pak, sampai tidur lagi gitu. Bangun-bangun asar ya kan, bangun asar mau tidur lagi Pak. Woi udah puas, bukannya udah puas Pak, dari pagi sampai asar gitu. Saya ngimpi begadang, dia bilang ngimpinya begadang, bangun-bangun pengen tidur lagi ya kan. Akhirnya Pak lamaan tidurnya daripada puasanya. Tinggal 2 jam lagi maghrib ya kan. Nah itu model-model kita tuh begitu Pak, emang udah bawaan dari sononya Pak. Kalau nggak percaya siang-siang datang udah ke Istiqlal, habis zuhur Pak, Bapak naik ke lantai 2, lihat dari atas tuh Pak, ikan tembang lagi pada dijemur begitu ya kan. Emang udah begitu Pak modelnya di kita.
Tapi itu masih lebih baik Pak. Nah di Mekah lebih parah. Di Mekah Pak, kantor kelurahan kagak buka Pak jam 9 pagi, enggak, jam 2 siang baru bukanya. Karena emang dia malam jadi siang, siang jadi malam. Makanya orang kalau di Mekah Pak, puasa nggak berasa. Orang tidur mulu dari pagi sampai sore, begitu. Masih mending kita juga Pak. Tapi nggak begitu kalau Nabi, ya kan? Nabi malamnya udah tidur udah puas. Bangsa dia bangun jam 3 malam Pak, gitu. Oh, udah nggak pakai ngucak-ngucak mata, nggak pakai ngumpulin nyawa, udah lempeng aja gitu. Kalaupun siang Nabi tidur sebentar doang Pak, istilahnya kailulah 5 menit 10 menit jadi gitu. Ibaratnya komputer udah rada-rada hang, di restart gitu Pak, kencang lagi gitu kan. Nah begitu juga para sahabat. Kalau kita perhatikan Pak, justru perang-perang yang dimenangkan kaum muslimin kan rata-rata di bulan Ramadan. Bukan tidur mulu Pak. Kalau para sahabat kerjaannya molor mulu, perang Badar kalah Pak. Iya kalah, Fatuh Mekah kalah, orang pada tidur. Kata Abu Jahal, mana nih musuhnya? Tidur. Ya gimana, jadi perang gak nih gitu kan? Kagak jadi perang Pak kalau jamaahnya pada tidur mulu begitu kan. Dan futuhat Islamiyah, ya, kemenangan-kemenangan umat Islam di sepanjang negeri itu Pak, rata-rata nungguin Ramadan. Begitu Ramadan kita perang menang, Ramadan perang menang. Nih Pak, Indonesia nih Pak, merdeka. Ya, baca naskah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Itu bulan Ramadan loh Pak, hari Jumat jam 10 pagi. Itu para founding father kita tuh kerja siang malam di bulan Ramadan Pak, sampai kita merdeka itu Pak. Ramadan itu. Bayangin nggak Pak, kalau para pendiri negara kita, Bung Karno, Bung Hatta, yang lain-lain kerjaannya molor mulu Pak. Bisa-bisa kagak jadi kita baca naskah proklamasi. Udah jam 10, pada kemana orang gitu. Lagi pada tidur. Soekarno bangun, jadi nggak baca naskah? Ngantuk banget nih, ntar aja dah habis tarawih. Bisa jadi begitu Pak, ya kan? Baca naskah proklamasi habis tarawih, siang lagi pada tidur gitu. Enggak kan? Ya mereka semua pada giat gitu. Nah itu Pak, bedanya Ramadan kita sama Ramadannya Nabi itu di bagian itunya. Sama yang menarik nih Pak, tadi saya bilang separuh Ramadan ke sono Pak, khususnya di 10 hari terakhir Nabi makin sregep itu Pak kalau iktikafnya. Kalau kita bukan Pak, udah separuh Ramadan yang rame itu bandara, terminal, stasiun, jalan tol, ya kan. Soalnya kita kalau yang namanya orang Jakarta, ya kan kebanyakan orang daerah juga pada akhirnya, ya kan. Tadi saya baca tuh Pak di seliwer di TV gitu ya, 2025 pergerakan mudik itu melibatkan 146 juta orang Pak. 146 juta orang Pak, Lebaran ini Pak 2025. Bayangin Pak, ini bukan 100.000, 100 juta, 146 juta Pak. Jamaah haji di Arafah, di Muzdalifah, di Mina itu paling banyak 4 juta Pak, 5 juta paling banyak. Yang resmi sama yang kagak resmi memang nyesep itu kan banyak juga tuh ya. Paling banyak 5 juta Pak. Kita 146 juta. Gedean kita berkali-kali dari jamaah haji Pak. Gitu. Itu arus mudik itu ya dibikin dari rekayasa lalu lintas. Min berapa? Dari Jakarta ke Jawa itu satu arah semua. Begitu kan? Polisi sibuk, DLL AJR sibuk, Jasa Marga sibuk, semua sibuk ya kan, karena mau mudik nih. Itu lebih dahsyat dari haji loh Pak. Itu orang Indonesia tuh Pak punya kerjaan begitu, ya kan. Emang ada Nabi di zaman beliau tengah-tengah Ramadan sibuk cari tiket mau kemana ya Rasul, pulang kampung gitu? Kagak ada, nggak ada. Kita aja Pak yang punya urusan tuh Pak, ya yang namanya Ramadan kita Pak lebih sibuk dari Rasulullah gitu Pak. Pengen menghargai Ramadan, pengen menghargai bulan Syawal gitu Pak, Lebaran, udah habis dah urusan semua. Kalau kita lihat Pak dalam sirah Nabawiyah, Nabi itu lebarannya simpel Pak. Beliau tuh lebaran cuma sehari doang. Ya namanya Idul Fitri kan memang 1 Syawal Pak, ya kan. Beliau memulai hari 1 Syawal itu dengan makan pagi. Karena sunnahnya kan makan dulu Pak sebelum sholat id gitu ya, kalau Idul Fitri. Tapi kalau Idul Adha kan dibalik tuh, kita puasa dulu baru habis sholat Idul Adha
kita makan hewan sembelihan gitu. Jadi kalau Lebaran Pak, Nabi awal mula bangun setelah sholat subuh kayak gini, sarapan, terus bagi-bagi zakat gitu kan, terus berangkat dah ke tempat sholat gitu. Nah setelah selesai sholat pulang ke rumah, udah selesai gitu doang Pak lebarannya Nabi, ya kan. Beda sama kita. Kalau kita mah datang ke rumah saudara, datang ke rumah tetangga, wabil khusus ke rumah orang tua, ya kan. Nabi Pak, kalau orang tua yang asli kan emang dari kecil dia udah yatim piatu ya, dia gak punya. Tapi kalau mertua Nabi tuh punya Pak. Siapa yang mertuanya Nabi? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tuh mertuanya Nabi. Soalnya kan anaknya namanya Aisyah, ibunda mukmin kan istrinya Nabi. Jadi kalau sama Abu Bakar tuh mertua. Begitu juga dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu mertuanya Nabi juga Pak. Pernah nggak dengar Lebaran nih Pak, Nabi datang ke rumah mertua, Assalamualaikum, Waalaikumsalam gitu. Weh Rasulullah ada apa gitu? Enggak mau sungkem gitu kan, enggak. Nabi kagak sungkem, nggak mau orang. Kalau cara kita Pak, kurang ajar banget loh sama orang tua, bukannya datang gitu kan. Kita Pak kalau punya orang tua Lebaran kagak datang, habis kita dimaki-maki, nyap-nyap orang tua kita. Lu tuh ya dari kecil gua udah didik gini, lama-lama jadi durhaka, lu udah gede gitu nggak mau datang ke rumah orang tua gitu Pak. Kita punya mertua nih Pak kagak datang, ya pecat kita jadi mantu kurang ajar, Lebaran nggak mau datang gitu kan, gitu Pak. Nah itu kan beda stylenya Pak, ya kan. Makanya kita nih Pak silaturahim penting. Bahkan orang tua yang udah meninggal aja mesti kita datengin Pak. No kuburan rame Pak hari pertama itu, ya kan. Mau kemana? Mau ziarah kubur. Tar dulu kan kita lagi mau seneng-seneng. Ya kan silaturahmi. Silaturahmi nggak hanya yang orang hidup doang Pak, yang mati juga di silaturahimin. Rame Pak, yang penting puluh. Oh, sono karet bifak rame juga itu. Hari raya Lebaran kumpul, bukan sama orang hidup doang Pak, sama orang mati kumpul juga. Iya, ya emang udah budayanya begitu kan. Boleh nggak sih Pak Lebaran kita ini apa ziarahnya ke kuburan, boleh nggak sih Pak? Ya boleh-boleh aja, kenapa jadi nggak boleh? Cuman memang jadi orang nanya tuh gini Pak, emang dia pada tahu lo datang gitu? Tahu, kenapa nggak tahu? Tahu lah. Kita nih Pak datang ke kuburan, orang tua kita di situ ada semua, kita kan ngucapin salam Pak. Assalamualaikum ya ahlal kubur, gitu kan Pak. Kira-kira itu yang di kuburan pada denger nggak Pak? Denger nggak Pak? Kalau dengernya denger Pak. Jawab nggak salam kita kira-kira? Jawab, jangan dikira nggak jawab. Cuman kuping kita nggak denger jawaban salam, dia jawab Waalaikumsalam, jawab. Cuman kuping kita nggak dengar. Nah kalau sampai kita dengar dia jawab salam Waalaikumsalam, kita pulang ya daripada jawab gitu kan. Apalagi di pojokan tuh ada kuburan engkong, ya kan. Cucu mana aja, kapan nyusul? Kapan nyusul kagak jadi gitu. Nah itu udah jadi budaya Pak. Jadi ya lebaran-lebaran kita ziarah kubur dah jatuhnya begitu kan. Saking penuhnya itu sampai macet Pak. Hati-hati tuh kalau lewat jalan sini. Nah itu budaya Pak. Termasuk juga budaya apa namanya bagi-bagi THR, ya kan. Emang ada Pak Nabi kira-kira seminggu menjelang Lebaran kumpulin sahabat, Abu Bakar nih jatah lo THR, nih Umar lo jatah lo. Nggak ada Pak, nggak ada. Di kita Pak THR wajib Pak. Kalau apa enggak ada THR kita demo Pak, gitu ya kan. Seolah-olah tuh jadi kewajiban. Bahkan sekarang sudah ada itu Pak proposal THR dari ormas. Wah perusahaan-perusahaan pada bingung itu, banyak banget perusahaan yang dimintain THR buat ormas gitu kan. Nah, itu udah jadi budaya. Apalagi kita Pak orang Betawi ya, yang namanya Lebaran Pak kagak cukup sehari enak aja, seminggu aja kagak cukup Pak. Betawi itu saudaranya banyak Pak, mesti datengin atu-atu, ya kan. Ya cerita Ramadan sebulan, nah Lebaran mesti sebulan juga biar seri gitu, biar seri, ya kan. Nah kalau Lebaran cuma 2-3 hari 3 hari ya kagak bisa. Makanya orang Betawi Pak kalau dia ngewarung, buka warung nasi nih Pak, rugi mulu dah bawaannya. Kenapa? Orang dia kebanyakan prenya daripada bukanya. No lihat no orang Jawa mantap tuh. Saya deket rumah saya kan ada pasar Ciplak tuh. Pulang kampung nggak? Nggak Pak Ustadz. Kenapa lu nggak pulang kampung? Biarin semua warung pada tutup, saya aja yang buka katanya, dia yang jualan sendirian. Nekat juga Pak. Betawi mana ada yang mau jualan, kagak ada. Warung nasi Bang Sani
Udah 2 minggu Pak lebaran belum buka juga. San, lu kapan buka? Ya kita kan hidup di dunia nggak cuman ngejar dunia doang Pak Ustadz. Ya lah jawabannya gitu. Belum rata gitu. Nah lu keluarga lu banyak bererot robet Pak, rombongan Betawi kagak habis-habis. Lagian kalau kita datang ke rumahnya kagak aci kalau belum dibalesin lagi dia datang ke rumah kita begitu ya kan. Apalagi datang ke rumah saudara nih, datang kagak bawa teng-tengan ya jadi urusan Pak. Iya, mendingan nggak usah datang ketahuan, soalnya jadi bahan omongan. Datang sih dia, cuman nggak bawa apa-apa. Ya, jadi urusan tuh Pak. Iya kan, itu jadi budaya gitu Pak. Saya tuh dari dulu masih inget banget tuh yang namanya kue Pak. Saya bawa kue ke rumah orang tua saya gitu kan, kagak dimakan Pak tuh kue, ditaruh aja di lemari. Maksudnya nanti kalau orang tua saya mau lebaran nih kemana, yang kue dari saya tuh yang dibawa gitu. Kan saya liatin, nah kue saya udah kagak ada tuh. Oh berarti udah jalan tuh kue. Tahu dia kemana itu kan, bawa ke rumah saudara yang lain. Gitu juga Pak, assalamualaikum, waalaikumsalam. Wah gak usah repot-repot gitu kan, tapi diambil juga, dimakan kagak, taruh aja di lemari gitu. Ntar tuh keluarga saya yang dia kalau mau lebaran lagi kemana dibawa lagi tuh Pak, muter aja perjalanan kue saya tuh Pak. Kue geplak tuh biasanya kayak gitu Pak tuh. Udah ke berapa rumah tuh gitu kan. Sampai kira-kira 2 minggu Pak, tiba-tiba di rumah saya ada tamu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Gua geplak saya tuh kayaknya. Saya taunya sebelum berangkat saya gompalin Pak ujungnya. Ini gompalannya saya simpen nih. Begitu datang kayaknya cocok nih, benar cocok. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Balik lagi ke pangkuan Ibu Pertiwi Pak, ya kan. Mau dimakan kagak bisa. Udah tengik, udah berhari-hari gitu kan. Udah kagak bisa. Nah kalau kue dodol Cina bisa tuh Pak, tuh kita potongin gitu. Jadi lama-lama jadi ciut Pak, jadi kecil. Ya itulah budaya orang-orang kita Pak. Ya nggak apa-apa sih. Rasulullah tuh tidak melarang hal-hal yang semacam itu. Karena kalau Nabi habis sholat Id pulang Pak ya, itu memang beliau nggak ngapa-ngapain. Tapi orang-orang di Madinah masing-masing bawa budayanya. Para budak wanita mereka menyanyi-nyanyi Pak, bernyanyi-nyanyi, menari-nari di hadapan Rasulullah dan Nabi nonton. Pada saat itu Pak, kata Abu Bakar, hush, hush, hush. Pada pergi, ngapain lu joget-joget di depan Nabi, kagak sopan gitu Pak. Dilemparin itu apa debu gitu, kerikil. Kata Nabi biarin, dia lagi bahagia, lagi seneng, biarin aja dia lah, mau ekspresinya kayak gimana kayak gitu. Jadi ya lebaran mau kayak gimana urusannya, asalkan jangan melanggar aturan. Lebaran mabok kagak boleh Pak, lebaran narkoba kagak boleh, lebaran berzina main judi ya kagak boleh. Tapi kalau orang pengen ya istilahnya pengen senang-senang ya kan, ada ini ya nih apa namanya open house. Wah kita datang ke rumah pejabat dapat angpau, girang nggak Pak? Girang, iya. Kalau masalah angpau boleh-boleh aja, kenapa? Makanya orang bingung nih Pak sekarang, dikit lagi lebaran recehan belum ditukerin nih ya kan, pada bingung nukerin recehan. Nabi emang pernah nukerin recehan. Apaan tuh Nabi? Ini duit mau tukerin recehan, lu punya recehan nggak? Enggak kan? Nggak ada. Jadi ya itu budaya aja. Termasuk halal bihalal itu kan budaya kita aja. Ngumpul-ngumpul keluarga, ya itu biasalah model-model kita tuh kayak gitu. Tapi emang jadi begini Pak, lebaran tuh jadi kurang efisien. Kenapa kurang efisien? Bayangin dari H-7 udah libur dan tidak ada kantor masuk tanggal 2, enggak ada Pak. Itu paling enggak H+7, jadi dulu H-7, H+7 14 hari itu Pak. Resmi itu negara meliburkan segala sesuatu. Dahsyat itu Pak. Yang Natal aja cuman sehari Pak, 25 Desember doang. Gitu, setengah bulan. Dan nggak ada Pak pejabat di Indonesia, mau dia gubernur kayak dia mau bupati, camat, presiden bahkan Pak, nggak ada yang berani bilang libur lebaran sehari doang, tanggal 2 masuk. Bah, di demo Pak, mau orang berjilid-jilid. Nak aja lebaran cuma sehari. Dan yang demo bukan cuma orang Islam Pak, yang demo orang Kristen juga demo. Nak aja lebaran cuma sehari. Kan lebaran kita bukan lebaran lu gitu kan. Ya tetep aja nak aja ya, mau dia pengen lebaran panjang juga, dia mau liburan juga ya kan. Nah saya tuh kapan ya lebaran Pak, lagi mau khutbah Idul Fitri lewat Sudirman. Nano Cina-Cina pada naik sepeda. Iya lo gitu, mau kemana itu lu sepeda? Lebaran katanya gitu. Oh, lebaran naik sepeda, sholat Id.
Ya kan beda server Pak Ustadz. Oh iya bener juga sih, dia pada jalan-jalan gitu kan. Nah itu Pak, kalau lebarannya khusus buat orang Islam, yang bukan Islam kagak boleh lebaran. Oh ngamuk dia Pak, dia pengen lebaran juga. Orang dia dapat rahmat dari lebaran kan, bisa libur panjang gitu. Jadi bukan kita doang Pak yang sibuk mau kemana nih lebaran, yang non muslim juga pada sibuk juga mau kemana. Ngapain lo lebaran katanya? Ah lebaran kan gua, lu mah Imlek sono gitu. Ya kita mah Imlek juga, lebaran juga, semua dah gitu. Ya Pak, makanya nanti ke depan boleh juga tuh Pak diusulin ke DPR, asal bisa agama dibanyakin aja di Indonesia Pak. Jadi kan tanggal merahnya banyak Pak. Ya barang 12 lah gitu agama, asik tuh Pak, tiap bulan tanggal merah, kamu tanggal merah gitu kan. Libur mulu Pak kita. Makanya orang Arab tuh bingung di Indonesia, ini lebaran kagak habis-habis ya udah sebulan. Iya. Kalah dah lo Mekah Madinah, di sana biasa aja begitu kan. Di sini Pak luar biasa. Nah jamaah sekalian yang dirahmati Allah, keragaman budaya dan tradisi kita itu ya nggak boleh disalahin, ya nggak boleh dilarang, tapi juga kita juga harus nauin juga. Ya jangan jor-joran juga, jangan terus aja begitu. Sama satu lagi nih Pak, yang jangan lupa ya pesannya. Seandainya, ini cuma seandainya di bulan Ramadan ya katakanlah kita lagi kurang sehat, sakit gitu ya, kan kalah dah tuh sehari 2 hari. Nah jangan lupa bayar tuh yang namanya utang. Jangan sampai utang puasa sampai ketemu Ramadan berikutnya belum bayar Pak. Kemarin tuh pas Ramadan kurang seminggu, ada jamaah ibu-ibu nanya, Pak Ustadz ini saya masih punya utang sebulan, masih utangnya sebulan Pak dia, tapi Ramadan tinggal seminggu, bagaimana ya? Bisa nggak sehari diniatin 4 hari? Ya kagak bisa lah, ya bayar sehari-sehari, masa 4 hari gitu. Terus gimana dong? Ya ibu bayar, apa yang bisa dibayar, ntar habis lebaran terusin lagi bayar utangnya gitu. Bayarin utangnya Pak, terusin. Soalnya begini Pak, jangan sampai kita nih Pak menghadap Allah, tapi ternyata masih punya utang puasa masih banyak. Nah, itu jangan sampai Pak. Bukan apa-apa sih. Ya kalau masuk surga mah dijamin Pak. Kita ini ya namanya kita umat Nabi Muhammad, iman pada Allah, iman pada Rasul, syahadat, mati dijamin masuk surga Pak. Sama Nabi itu jaminan kita masuk surga. Cuman yang Nabi kagak jamin ngelewang dulu ke neraka apa langsung gitu loh. Itu yang nggak dijamin sama Nabi. Nah kalau emang dosanya banyak ya kepaksa mesti tebus dulu, ya kan. Nah kalau dosanya ada tapi dikit Pak, dosa-dosa kecil. Makanya saya ini nasihatin gini Pak, Bapak kalau pengen dosa juga mendingan dosanya yang kecil aja Pak. Kenapa ya? Biar enteng di akhirat, anggaplah masuk neraka nih gitu kan. Tapi sebentar Pak, ibarat kata pagi masuk neraka nih, siangan dikit udah keluar. Ya kalau angus-angus dikit ya wajar dah, namanya masuk neraka ya kan, wajar dah. Ini apaan nih bau-bau sangit? Saya Pak baru keluar dari neraka 2 jam di sana saya ditambus gitu, wajar. Iya tapi kan sebentar. Nah kalau orang kerjaannya main judi, mabok, berzina, nyembah berhala gitu-gitu, lama Pak di sana, lama di nerakanya itu. Nah ada satu lagi nih, dia orang alim Pak, baik-baik, nggak pernah yang namanya mabok, judi, zina, nggak pernah. Tapi lama juga nggak keluar-keluar di neraka. Sampai Firaun aja bingung, lu bukannya Islam? Katanya gitu. Islam sih. Nah yang lain-lain pada keluar masih ini, emang lu mabok gitu? Enggak. Judi? Enggak. Itu apaan? Hutang puasa belum dibayar. Ya. Karena itu gede Pak nilainya Pak, kursnya itu. Kata Firaun, mendingan gue ketahuan kafir. Nah lu Islam juga, utang kagak dibayar, malu-maluin aja lu gitu. Dia toyor sama Firaun gitu, mendingan gue ketahuan katanya. Nah itu Pak, bayar Pak. Yang namanya utang puasa itu hitungannya dari sejak kecil Pak. Begitu kita balik itu usia berapa sih Pak? Ya anak SD sekarang banyak yang udah balik tuh Pak. Kelas 6 SD tuh anak-anak laki udah pada suara pada gitu, udah pecah suaranya. Yang perempuan ya udah ketahuan dah kalau dapat mens itu dari segitu Pak. Itu udah wajib tuh. Cuman kadang-kadang kan masih kebawa-bawa kita anak kecil yang kalau siang main aus gitu ya, pura-puranya kumur Pak. Umur 3 kali masuk 3 keluar 2, yang itu korupsi. Nah si anak-anak nggak apa-apa Pak. Tapi kalau udah balik masih begitu juga kan batal. Nah itu mesti diganti Pak, dan mesti diingat-ingat gitu. Kemarin saya ngomong kayak gini di sebuah masjid, ada bapak-bapak udah kakek-kakek udah 70 tahun, dia bilang,
Pak Ustadz tahu aja saya begitu dulu gitu kan. Bukan saya tahu, saya juga dulu gitu. Cuman begitu udah balik udah dikasih tahu, lu nggak boleh begitu lagi gitu. Dia bilang, saya nggak ada ngasih tahu Pak Ustadz, sampai remaja saya masih begitu mulu katanya. Tuh kira-kira saya mesti ganti? Ya ganti. Iya nggak apa-apa sih kalau mau ganti, tapi di neraka lamaan dikit gitu. Oh jangan gitu Pak Ustadz. Ya terserah mau ganti apa enggak gitu. Ya ganti dah katanya. Cuman saya lupa berapa banyak gitu. Nah saya tanya, waktu bandelnya tuh dulu usia berapa? Ya awal-awal dah, SMP dah. SMP itu 3 tahun saya puasa on off dah. Sahur sih, siangnya minum. Iya lo gitu kan. Nah itu saya bilang, hitungin aja kalau emang SMP kan 3 tahun. SMP naik lah 3 tahun. Kalau kagak naik bisa 4 tahun tuh Pak ya. Sekali puasa Ramadan kan 30 hari. Nah kalau 3 tahun kan berarti 30 kali 3 90 hari. Saya tanya, itu 90 harinya emang nggak puasa sama sekali apa gimana? Ya nggak juga, namanya juga on off gitu. Nah saya bilang gini, coba ente perkirain kira-kira antara puasanya sama nggak puasanya selama 3 tahun banyakan mana? Ya dia bilang 50-50 dah kali gitu. Oke ya, 50-50 ya. Oke, berarti 90 hari setengahnya itu berapa? 45. Lempengin dah gocap. Iya Pak Ustadz, lempengin gocap. Nah gocap ya, sekarang bayar. Tapi bayar nggak usah buru-buru, nggak usah tiap hari, santai aja. Jadi gini, ini saya kasih trik, terserah sih mau pakai apa enggak. Gini, kan banyak nih orang komunitas yang pada puasa Senin Kemis, ya kan? Kadang-kadang di masjid tertentu ada tuh iftar jama'i Senin Kemis gitu. Nah, lu nyaru aja di situ, nyaru Pak. Pora-poranya puasa Senin Kemis, padahal niatnya ya Allah ganti, gitu. Kan nggak berasa tuh Pak, karena ada komunitasnya gitu kan. Paling bini lu bilang, wah sejak ketemu Pak Ustadz katanya Senin Kemis nggak bisa tinggal katanya gitu. Dalam hati bukan nggak pernah tinggal, mau gue bayar utang gitu kan. Nah itu Pak, asalkan Senin Kemis itu dijalanin sebulan Pak, udah dapat berapa tuh? Dapat 8 gitu. 2 bulan dapat tuh 16. Kalau cuman gale utang cuman 50 hari Pak, nggak sampai setengah tahun udah selesai itu Pak, udah kebayar. Makanya Pak, kalau kira-kira ada utang nih Pak, mendingan Bapak rajin-rajin olahraga, pola hidup sehat, makan yang bener. Maksudnya jangan mati dulu Pak, karena kalau belum selesai utang keburu mati. Nah jadi lama Pak di nerakanya itu. Mendingan bayar aja sekarang. Kenapa? Karena yang namanya utang itu nggak bisa diganti dengan yang lain. Emang nggak bisa bayar fidyah? Lu kata kakek-kakek bayar fidyah. Kalau orang Pak udah kakek-kakek tua renta, umur udah 99 tahun setengah, tinggal 6 bulan lagi ulang tahun yang ke-100 Pak, udah kagak bisa dia puasa. Nah bayar fidyah. Atau orang sakit yang kagak sembuh-sembuh, berakhirnya pada kematian, utang banyak, bayar fidyah. Nah badan seger kagak mau bayar fidyah, enggak, ya kan? Jadi yang namanya utang zaman dulu Pak, jangan bilang begini, malaikat lupa kali. Enak aja malaikat lupa, kagak, ada catatannya semua. Lu aja yang lupa-lupain gitu kan. Nanti di akhirat Pak begitu dibuka, wah ini kenapa pada bolong semua gitu kan, digebrak meja nangis kita sama malaikat. Makanya hitung bayar. Waduh, tapi nggak bisa pasti banget, banyakin dikit dah. Tadi makanya saya bilang kalau ente bilang 50-50 tambahin lah dikit, mendingan lebih daripada kurang. Kalau misalnya gini Pak, ini kita udah puasa 50 hari, kata malaikat kelebihan, orang lo cuman utang 30, kelebihan 20 Pak, kira-kira jadi masalah nggak Pak? Bayar utangnya 50, ternyata utangnya cuma 30, kan kelebihan. Jadi dosa nggak Pak? Enggak lah, jadi pahala kan? Ada nggak Pak di akhirat orang sedih banget, kenapa Pak? Saya kebanyakan pahala gitu, kagak ada. Ya kalau kebanyakan pahala lu naik derajatnya dari tadi kelas festival ya jadi kelas kondominium lah yang cakep gitu kan. Asal bisa gitu Pak, lebih nggak apa-apa, kurang jangan, mumpung kita di dunia. Nah selama belum kebayar Pak, jaga kesehatan, nge-gym kayak gitu, apa kayak gitu yang sehat gitu Pak, ya kan, untuk membayar utang-utang puasa gitu.
Nah jamaah sekalian yang dirahmati Allah, saya pengen terus nih Pak, cuman lama-lama aus juga nih Pak, masih lama nih maghribnya gitu ya. Jadi mungkin sampai di sini aja dulu dah ya Pak Taufik ya. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kepada kita kesempatan puasa sampai akhir dan dilipat gandakan pahala-pahala kita, dihapuskan semua dosa-dosa kita. Semoga kita mendapatkan ampunan maghfirahnya, semoga kita dijauhkan dari neraka, dan semoga kita dimasukkan ke dalam surganya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.